Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nufus Aulia dengan NIM 124403070. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan membuka wawasan teman-teman terhadap ilmu komunikasi dengan membahas 10 poin. So, langsung saja kita bahas pada poin yang pertama. Let's go! Pada poin yang pertama, dimulai dengan pernyataan ilmu komunikasi berasal dari retorika. Jawabannya, benar. Ilmu komunikasi merupakan disiplin ilmu yang kompleks dan terus berkembang dengan akar yang dapat kita telusuri kembali ke sebuah retorika, yaitu seni berbicara dan argumentasi yang telah eksis sejak zaman kuno. Retorika bukan hanya sekedar keterampilan berbicara nih teman-teman. Ini juga merupakan bagaimana pemahaman tentang kata-kata bisa mempengaruhi dan membentuk opini. Menurut para ahli, retorika memiliki peran sentral dalam membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana komunikasi memainkan peran interaksi manusia. Transformasi dari retorika ke ilmu komunikasi terjadi seiring waktu, di mana ilmu komunikasi berkembang sebagai disiplin ilmu modern yang melibatkan teori komunikasi, penelitian media, komunikasi bisnis, dan interaksi sosial. Dan dalam konteks ini, Socrates menjadi tokoh yang penting nih teman-teman. Karena apa? Karena ternyata beliau bukan hanya sekedar filsuf semata, tetapi merupakan praktisi seni retorika, baik dalam dialognya maupun dari segi debatnya. Ilmu komunikasi memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Misalnya mempengaruhi hubungan interpersonal, penyampaian informasi melalui media, dan bahkan cara pemimpin politik menggunakan retorika untuk mempengaruhi opini publik. Dalam hal ini mencerminkan relevansi ilmu komunikasi terhadap kehidupan kita yang modern. Dengan merenungkan akar retorika dan perjalanan ilmu komunikasi, kita dapat memahami bahwa peran yang dimainkan untuk mengetahui cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan juga memahami dunia di sekitar kita. Dan sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu komunikasi adalah proses bagaimana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan membentuk dan mempengaruhi perilaku orang lain. Pernyataan ini memang sangat sering dikaitkan dengan pandangan Shannon dan Weaver. Tapi sebenarnya pernyataan ini lebih akurat ketika dikaitkan dengan pendapat Hoffler, James, dan Kelly. Mereka berpendapat bahwa komunikasi adalah proses komunikator untuk menyampaikan stimulus dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Sedangkan menurut Shannon dan Weaver lebih terfokuskan kepada teknis komunikasi, yang dimana transmisi informasi dari satu titik ke titik yang lain dengan jalur tertentu. Perbedaan pandangan ini dapat kita simpulkan pentingnya untuk memahami bahwa komunikasi memiliki berbagai perspektif dan definisi, tergantung pada fokus dan tujuan analisisnya. Dan sekarang kita masuk kepada poin ketiga nih teman-teman, yaitu komunikasi sebagai fungsi sosial. Jadi, apa saja fungsi sosial dalam ilmu komunikasi? Mari kita bahas. Yang pertama, membangun konsep diri. Komunikasi memiliki peran penting untuk membentuk konsep diri seseorang, interaksi dengan orang lain, umpan balik, dan identitas yang terbentuk dari komunikasi interpersonal merupakan kunci dalam membentuk pandangan diri. Yang kedua, komunikasi sebagai aktualisasi diri. Proses aktualisasi diri ini atau mencapai tujuan penuh sering melibatkan ekspresi diri melalui komunikasi, seperti berbagi ide, mengembangkan prestasi, dan juga mencapai tujuan dengan inspiratif dan komunikatif. Yang ketiga, komunikasi untuk menjaga kelangsungan hidup. Komunikasi juga memiliki peran untuk menjaga kelangsungan hidup individu dan masyarakat teman-teman. Penyampaian informasi tentang keamanan, kesehatan, dan
juga sumber daya menjadi penting dan menjadi elemen yang krusial dalam fungsi ini. Yang keempat, media untuk mencapai kebahagiaan. Hubungan interpersonal yang sehat dan komunikasi yang efektif itu dapat menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan. Yang kelima, mengatasi tekanan dan ketegangan. Kemampuan berbicara tentang masalah, mencari dukungan, dan mengekspresikan emosi itu dapat membantu mengurangi beban mental kita. Fungsi yang keenam yaitu memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi komunikasi yang paling jelas yaitu memelihara dan membangun hubungan sosial, di mana komunikasi interpersonal yang efektif itu menjadi fondasi untuk keberhasilan dari hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Dari fungsi-fungsi ini, kita dapat mengetahui peran komunikasi dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman, baik dalam lingkup individu, profesional, maupun sosial. Dengan berkomunikasi yang baik, ini akan membangun hubungan yang berkelanjutan, yang sejahtera. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu komunikasi dalam perkuliahan berfungsi untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa. Jawabannya benar. Peran komunikasi yaitu sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atau pengalaman kepada mahasiswa. Komunikasi edukatif dalam konteks ini tidak hanya sekedar transfer informasi nih teman-teman, tapi juga mengembangkan pemahaman, mengubah perilaku, dan juga memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut. Memasuki poin yang kelima yaitu stand up comedy merupakan seni komunikasi untuk menghibur. Jawabannya tentu saja benar. Teman-teman, stand up comedy bukan hanya sekedar tawa yang kosong, namun stand up comedy merupakan seni komunikasi yang bertujuan atau fungsi utamanya yaitu untuk menghibur penonton. Nah, di sini saya telah merangkum beberapa poin tentang bagaimana komunikasi itu bisa menjadi cara yang efektif untuk bisa menghibur penonton. Langsung saja kita bahas. Pada poin yang pertama yaitu keterlibatan dengan emosional. Stand up comedy bekerja karena mereka mampu menciptakan keterlibatan emosional di setiap leluconnya. Komedian memberikan pandangan hidup dan membawa penonton untuk merasakan atau terhubung secara emosional. Yang kedua, stand up comedy dapat mengatasi ketegangan. Melalui stand up comedy, komedian bisa meredakan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ahli psikolog humor, Dr. Rod Martin, lelucon yang baik dapat menjadi mekanisme doping yang sehat, membantu orang mengatasi stres dan juga tekanan. Sekarang kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu parabahasa mengenai bagaimana cara kita mengucap bukan pada apa yang diucapkan. Pernyataan ini mengacu pada pentingnya aspek nonverbal seperti intonasi, nada suara, kecepatan berbicara, ekspresi wajah, dan bahkan bahasa tubuh yang dapat mempengaruhi pesan dan interpretasi secara signifikan. Dalam komunikasi, kata-kata yang diucapkan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pesan. Aspek nonverbal sering disebut dengan parabahasa dan vokalis, yang dimana memiliki peran krusial untuk menyampaikan makna, pesan di balik kata-kata yang telah diucapkan. Contohnya seperti kalimat "saya tidak marah" yang diucapkan dengan nada tinggi, wajah memerah, dan tangan yang mengepal akan berbeda dengan kalimat yang sama tetapi diucapkan dengan nada yang datar, wajah yang santai, dan postur tubuh yang rileks. Maka dari itu, parabahasa menekankan pentingnya untuk memahami segala aspek komunikasi, bukan hanya tentang kata yang diucapkan, tetapi bagaimana kata itu diucapkan. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketujuh, yaitu komunikasi adalah interaksi yang muncul karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab dan akibat. Pernyataan ini menekankan bahwa komunikasi melibatkan lebih dari sekedar penyampaian satu arah. Ini juga melibatkan timbal balik
atau pengaruh timbal balik dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Karena ketika seseorang menyampaikan pesan dan adanya reaksi atau umpan balik dari pihak lain, maka secara tidak langsung proses ini membentuk interaksi yang dinamis. Dengan ini, komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana informasi itu diterima, difahami, dan bagaimana balasan itu diberikan, sehingga menciptakan suatu proses interaksi yang berkelanjutan. Sekarang, kita masuk kepada poin yang ke-8. Langsung kita bahas. Masuk kepada poin yang ke-8, yaitu cara kita berkomunikasi saat musim hujan dan saat musim kemarau itu akan berbeda. Pernyataan ini sangat benar, karena cara kita berkomunikasi saat musim hujan dan saat musim kemarau akan berbeda karena ada perubahan konteks fisik, yang dimana dalam komunikasi interpersonal. Seperti saat musim hujan, dengan suara hujan yang deras, udara yang dingin, dan juga lingkungan yang lembab, akan memungkinkan kita untuk berbicara dengan nada yang tinggi atau dengan suara yang lebih lantang, karena agar suara kita dapat didengar dengan jelas. Sedangkan pada saat musim kemarau dengan cuaca yang cerah, suhu yang hangat, akan lebih memungkinkan kita untuk berbicara dengan intonasi yang normal, karena kita tidak perlu khawatir suara kita akan tertutup oleh kebisingan di sekitar. Jadi, dengan perubahan fisik seperti cuaca dan lingkungan sekitar memang dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Dengan memahami perbedaan ini, dapat membantu kita untuk lebih fleksibel dalam berbicara dan menyampaikan gaya komunikasi dengan situasi yang berbeda, terutama dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan interaksi tatap muka. Masuk kepada poin yang ke-9, yaitu gangguan dalam komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa. Ini merupakan gangguan teknis. Pernyataan ini benar, karena gangguan pada komunikasi yang disebabkan karena bahasa seperti kata-kata yang kurang tepat, ejaan yang salah, bahkan tata bahasa yang buruk, ini merupakan gangguan dalam semantik, yang merupakan gangguan dalam berkomunikasi. Gangguan teknis dalam komunikasi merujuk pada segala jenis gangguan yang terjadi dalam saluran komunikasi atau proses penyampaian pesan. Gangguan semantik yang terjadi karena kesalahan pada bahasa termasuk kategori ini, karena bahasa merupakan saluran atau medium untuk menyampaikan pesan. Ketika pesan yang disampaikan tidak tepat, maka dikhawatirkan pesan disampaikan ini tidak efektif dan lebih parahnya akan menyebabkan kesalahpahaman dan akan terjadi gangguan dalam berkomunikasi. Jadi, kesalahan bahasa pada berkomunikasi dapat dianggap sebagai gangguan teknis karena dapat menghambat pesan yang akan disampaikan. Sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu poin ke-10, yaitu suatu peristiwa yang terjadi dalam satu waktu. Peristiwa ini hanya akan berlangsung satu kali dan tidak dapat diambil kembali. Pernyataan ini merujuk pada sifat unik peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah kenapa dikatakan unik? Karena hanya terjadi sekali dan tidak dapat diulang. Karena memiliki peran yang signifikan terhadap waktu terjadinya dan masa setelahnya. Kenapa bisa dikatakan unik? Karena peristiwa sejarah memiliki khususan yang dapat membedakannya dengan peristiwa yang lain. Dan juga peristiwa sejarah disebutkan sebagai satu kali terjadi, karena peristiwa sejarah berlangsung dengan waktu dan tempat tertentu. Dan yang terakhir yaitu peristiwa sejarah tidak dapat diambil kembali, karena waktu tidak dapat diulang. Dan juga kita hanya bisa mempelajari peristiwa tersebut dengan catatan sejarah, saksi nyata, dan juga peninggalan yang ada. Baik, dari ke-10 poin itu kita dapat memahami apa saja yang ada di dalam ilmu komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dengan 10 poin tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.